Keputusan tak terduga Shin Tae-yong rekrut Raja Assist K-League untuk menggembleng striker timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir pastikan tak ada lagi drama pemanggilan pemain, sinergi luar biasa untuk kesuksesan timnas Indonesia hingga 2027. Kejutan besar, Tom Haye gelandang timnas Indonesia siap gabung klub raksasa Turki Beşiktaş dalam misi menyabet gelar juara Liga Eropa. Nasib Maarten Paes di ujung tanduk. Erick Thohir bingung menunggu keputusan CAS, timnas Indonesia terancam krisis kiper. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Kabar mengejutkan. Shin Tae-yong berani tolak uang 52 miliar demi timnas Indonesia. Inilah dua klub top Asia yang gagal merekrutnya. Berikut inilah pesan mengejutkan Elkan Bagot setelah gabung Blackpool FC. Serunya petualangan baru sang bek timnas Indonesia di League One. PSSI putuskan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Alasan kapasitas stadion dan antusiasme supporter menjadi pertimbangan utama. Bek timnas Indonesia Nathan Chuaon tantang tim elit Asia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa takut? Erick Thohir tanggapi isu penundaan Piala ASEAN edisi 2024. Berikut ini dampak terhadap timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keputusan tak terduga Shin Tae-yong rekrut Raja Assist K-League untuk menggembleng striker timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dalam sebuah langkah mengejutkan yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong, sang arsitek timnas, mengambil keputusan revolusioner dengan menunjuk Yeom Ki-hun sebagai pelatih khusus striker timnas Indonesia. Dilaporkan oleh Sports Chosun, Shin Tae-yong mencari cara untuk mengasah ketajaman lini depan Garuda dengan mendatangkan pelatih legendaris yang dikenal sebagai Raja Assist K-League ini. Yeom Ki-hun, mantan bintang Suwon Blue Wings, adalah sosok dengan rekor assist tak tertandingi, meraih 110 assist dalam sejarah K-League menurut catatan Wikipedia. Pria berusia 41 tahun ini, yang baru saja meninggalkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu, segera bergabung dengan timnas Indonesia setelah menerima tawaran tak terduga dari Shin Tae-yong bulan lalu. Dengan reputasi gemilang sebagai manajer player di Suwon Samsung, Yeom memutuskan pensiun dari lapangan hijau awal tahun ini. Lebih dari sekadar pelatih, Yeom pernah berada di bawah arahan Shin Tae-yong saat menjuarai Piala EAFF edisi 2017 bersama timnas Korea Selatan. Di sisi lain, atmosfer megah Stadion Utama Gelora Bung Karno juga bukan hal asing bagi Yeom, mengingat dia pernah berlaga di sana pada Piala Asia 2007. Shin Tae-yong bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen memperkuat timnas Indonesia di kancah Asia dan dunia. Tak heran jika Yeom Ki-hun yang pernah merasakan kemenangan 1-0 atas Indonesia di fase grup Piala Asia 2007 kini dipercaya untuk memperbaiki ketajaman serangan Garuda. Sejujurnya saya tidak bisa memberikan penilaian baik pada lini depan kami, ujar Shin Tae-yong setelah kekalahan dari Irak pada Juni 2024 lalu. Dengan merekrut Yeom, diharapkan kualitas striker timnas Indonesia akan meningkat drastis sebagai bagian dari upaya ambisius untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tawaran dari klub K-League sangat banyak, kata Shin Tae-yong. Namun, saya terlalu sayang meninggalkan tim Indonesia yang telah saya bangun dengan susah payah. Kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata dan saya percaya kami bisa memberikan kejutan besar, tambahnya dengan penuh keyakinan. Erick Thohir pastikan tak ada lagi drama pemanggilan pemain, sinergi luar biasa untuk kesuksesan timnas Indonesia hingga 2027. Dalam gebrakan epik yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikrar bahwa drama pemanggilan pemain ke timnas Indonesia tidak akan terjadi lagi di masa depan.
Langkah revolusioner ini diambil agar polemik yang selama ini menjadi momok mengerikan segera berakhir. Erick Thohir tidak main-main. Dia dengan sigap menyelaraskan jadwal kompetisi domestik dengan PT Liga Indonesia Baru demi memastikan keselarasan yang sempurna antara Liga dan Timnas. Tak tanggung-tanggung, PSSI dan PT LIB sudah merancang jadwal hingga 3 tahun ke depan, memastikan Liga 1 dan agenda Timnas Indonesia tidak lagi berbenturan hingga tahun 2027. Erick Thohir yakin bahwa drama antara pelatih klub dan Timnas tidak akan terjadi lagi. Sebelumnya, proses pemanggilan pemain kerap menjadi ajang perseteruan yang sengit. Thomas Doll dari Persija dan Peter Huistra dari Borneo FC adalah contoh pelatih yang enggan melepas pemainnya ke Timnas. Namun, Erick Thohir memastikan bahwa era itu sudah berakhir. Dalam konferensi pers Liga 1 pada Selasa sore waktu Indonesia Barat, Erick Thohir menyatakan kesepakatan dengan Liga dan seluruh klub sudah ada payung aturannya. Semua klub dan pelatih harus melepas pemain saat Timnas memanggil. Kita hidup bertetangga satu rumah, jadi kita buat aturan dan kalender yang sudah disepakati 3 tahun. Untuk Timnas senior, jadwal besar seperti FIFA Matchday sudah diatur dengan rapi. Liga bahkan akan berhenti 4 hari sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai lanjutnya. Liga 1 tetap digelar saat Timnas Indonesia berlaga di Piala ASEAN 2024, namun akan beristirahat selama SEA Games 2025 di Thailand. Erick Thohir juga menekankan pentingnya kebanggaan bagi klub jika pemain mereka dipanggil ke Timnas U19 dan U17. Karena mereka akan menghadapi tim-tim top dunia di level usia mereka. AFF sendiri liga tidak berhenti, SEA Games berhenti. Klub seharusnya berterima kasih saat pemainnya melawan negara besar. U19 juga sama, kapan lagi kalian punya pemain muda bisa lawan Korea, bisa main di Toulon lawan tim-tim besar, ujar Erick Thohir. Ini adalah langkah sinergis yang monumental tanpa pemenang atau pecundang, hanya ada satu tujuan, membentuk pemain berkualitas yang berkontribusi untuk Timnas dan klubnya sendiri. Kejutan besar, Tom Haye gelandang Timnas Indonesia siap gabung klub raksasa Turki Beşiktaş dalam misi menyabet gelar juara Liga Eropa. Dalam sebuah langkah yang menghebohkan jagat sepak bola, gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, dikabarkan akan bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Menurut Transfermarkt, ada 2 klub Liga 1 Turki yang sangat tertarik mendatangkan gelandang berusia 29 tahun ini, yaitu Beşiktaş dan Sivasspor. Namun probabilitas Tom Haye untuk bergabung dengan Beşiktaş mencapai 77%, jauh lebih tinggi dibandingkan peluangnya ke Sivasspor yang hanya 66%. Tom Haye yang saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024 telah menarik perhatian besar dari klub-klub besar Eropa. Semenjak menjalani libur musim panas 2024, Tom Haye berlatih bersama AZ Alkmaar, klub Liga 1 Belanda. Ketika Haye mengunggah foto dirinya di markas latihan AZ Alkmaar, spekulasi langsung bermunculan bahwa pemegang 3 caps bersama Timnas Indonesia ini akan bergabung dengan raksasa Belanda tersebut. Namun ternyata Haye hanya berlatih di sana karena statusnya sebagai jebolan Akademi AZ Alkmaar. Sekarang satu-satunya harapan Haye adalah segera menemukan klub baru di Eropa karena mayoritas kompetisi sepak bola di benua tersebut akan dimulai akhir pekan ini, termasuk Liga Super Turki. Jika Haye benar-benar bergabung dengan Beşiktaş, dia akan bermain untuk klub yang memiliki potensi besar untuk menjadi juara. Meskipun musim lalu Beşiktaş hanya finish di posisi ke-6 klasemen, mereka menunjukkan kekuatan luar biasa saat menghancurkan Galatasaray dengan skor telak 5-0 di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Musim ini, Beşiktaş juga berpeluang tampil di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Untuk tampil di fase grup, Beşiktaş harus memenangkan babak playoff melawan pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024 hingga 2025. Langkah ini bisa menjadi loncatan karir yang spektakuler bagi Tom Haye dan tentu saja menjadi berita yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia.
Nasib Maarten Paes di ujung tanduk. Erick Thohir bingung menunggu keputusan CAS, Timnas Indonesia terancam krisis kiper. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Dalam sebuah momen yang penuh drama dan kebingungan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara mengenai nasib calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang saat ini berada dalam ketidakpastian karena harus menghadapi pengadilan arbitrase olahraga terkait aturan FIFA yang menjeratnya. Masalahnya Maarten Paes pernah membela Timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 edisi 2021 ketika usianya sudah 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain hanya bisa berganti tim nasional jika usianya di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain di pertandingan resmi untuk tim junior atau senior. Erick Thohir meminta semua pihak untuk bersabar menantikan hasil dari sidang ini. Saya tidak tahu pengumuman sidang Maarten Paes pada 18 Agustus. Pak Yunus lebih mengerti dari saya, ucap Erick Thohir dengan bingung kepada awak media, termasuk Bola Sport. Saya tidak bisa jawab. Yang pasti kita tunggu hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana, tambah Menteri BUMN itu. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa pemain FC Dallas itu akan menjalani sidang di CAS pada 15 Agustus 2024 dengan keputusan dijadwalkan 3 hari kemudian pada 18 Agustus 2024. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CAS, ujar Yunus Nusi. Lalu pada 18 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya, tambahnya. Harapan besar disematkan pada Maarten Paes agar dapat memperkuat Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup C, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadwal pembuka laga grup C kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, pada Kamis 5 September. Diikuti dengan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 September. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi dengan penuh optimisme. Saat ini Hernando Ari masih menjadi pilihan utama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam 2 pertandingan terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hernando Ari selalu diturunkan. Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina dengan hasil kalah 0-2 melawan Irak dan menang 2-0 melawan Filipina berkat gol dari Rizky Ridho dan Tom Haye. Kini dengan nasib Maarten Paes yang masih belum pasti, semua mata tertuju pada keputusan CAS yang bisa menjadi penentu masa depan Timnas Indonesia di panggung internasional. Kabar mengejutkan, Shin Tae-yong berani tolak uang 52 miliar demi Timnas Indonesia. Inilah 2 klub top Asia yang gagal merekrutnya. Dalam sebuah kisah yang penuh dengan keputusan berani dan pengorbanan besar, Shin Tae-yong, pelatih luar biasa yang saat ini memimpin Timnas Indonesia, telah menolak 2 tawaran menggiurkan dari klub-klub top Asia demi tetap bersama skuad Garuda. Kontraknya dengan Timnas Indonesia berlaku hingga 2027, dengan salah satu target ambisiusnya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum menerima tawaran melatih Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong mendapat kesempatan untuk melatih klub kaya di Cina. Tetapi dia dengan tegas menolak tawaran tersebut meskipun dibayangi oleh godaan uang besar. Tahun ini tawaran serupa datang dari klub asal Korea Selatan, namun Shin Tae-yong tetap setia pada janjinya untuk Timnas Indonesia. Jadi, siapa saja klub yang begitu berambisi merekrut pelatih berbakat ini? Berikut adalah 2 klub top Asia yang ditolak Shin Tae-yong demi Timnas Indonesia. Pertama, Ulsan Hyundai. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa banyak klub dari K-League yang menginginkan jasanya, tetapi dia memilih untuk tetap bersama Timnas Indonesia. Jujur, ada banyak tawaran dari K-League. Namun, saya tidak tega meninggalkan apa yang sudah saya lakukan bersama Timnas Indonesia.
Terlebih babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dekat, ujarnya kepada Okizone mengutip dari Sports Chosun. Salah satu klub yang menawar Shin Tae-yong adalah juara 4 kali Liga 1 Korea Selatan dan 2 kali kampiun Liga Champions Asia, Ulsan Hyundai. Mereka membutuhkan pelatih baru setelah ditinggalkan Hong Myung-bo yang memilih membesut timnas Korea Selatan. Setelah sempat mencari pengganti, manajemen Ulsan Hyundai akhirnya menunjuk mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon, meskipun Shin Tae-yong secara profil lebih unggul. Kedua, Shenzhen FC. Sebelum resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapat tawaran dari klub Liga Super Cina, Shenzhen FC. Klub ini bahkan menjanjikan gaji 3 kali lipat dari yang diterima Shin Tae-yong di timnas Indonesia, yaitu sebesar $3 juta atau setara 52,9 miliar. Namun Shin Tae-yong menolak tawaran itu karena hanya diberikan kontrak selama 1 tahun. Tawaran dari Shenzhen hanya untuk 1 tahun. Shenzhen tidak menjanjikan kontrak jangka panjang. Padahal jika mereka menawarkan 2 tahun, saya mungkin menganggap Cina serius kepada saya, kata Shin Tae-yong mengutip dari channel YouTube Hyungwoo. 1 tahun tak cukup bagi pelatih sepak bola dimanapun. Sebagai pelatih asing, saya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan budaya dan lain-lain. 1 tahun saya tidak yakin dapat berbuat sesuatu, tutup ayah 2 anak ini. Keputusan Shin Tae-yong untuk menolak tawaran menggiurkan ini demi masa depan timnas Indonesia sungguh menggugah semangat dan rasa penasaran. Kini fokusnya adalah membawa skuad Garuda meraih prestasi gemilang di panggung internasional. Berikut inilah pesan mengejutkan Elkan Bagot setelah gabung Blackpool FC. Serunya petualangan baru sang bek timnas Indonesia di League One. Bek tengah andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot merayakan momen bahagia setelah resmi bergabung dengan Blackpool FC, klub yang berkompetisi di League One kasta ketiga Liga Inggris. Dengan penuh semangat, Bagot menyatakan kebahagiaannya dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC untuk 1 musim penuh. Elkan Bagot tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya senang bisa memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, ungkap Bagot dengan penuh antusias. Seperti dilansir dari laman resmi Blackpool FC, pemain berusia 21 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya tidak sabar untuk segera bermain bagi klub berjuluk The Saciders. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir, kata Bagot. Cara tim bermain kelompok yang sudah ada di sini semuanya sangat positif. Saya kenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua mengatakan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya. Di Blackpool FC, Elkan Bagot akan berada di bawah arahan Neil Critchley, pelatih berpengalaman yang pernah bekerja di berbagai klub Inggris. Critchley sebelumnya melatih Queen's Park Rangers pada 2022 hingga 2023 dan sempat menjadi asisten pelatih di Aston Villa pada Juni hingga Oktober 2022. Selain itu, pelatih 45 tahun ini juga memiliki pengalaman melatih tim U19 dan U23 Liverpool. Sebelum bergabung dengan Blackpool FC, Elkan Bagot telah menjalani peminjaman ke beberapa klub lain seperti Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Kini petualangan barunya di Blackpool FC diharapkan membawa kesuksesan dan pengalaman berharga bagi sang bek muda berbakat ini. Semangat baru dan kebahagiaan menyelimuti langkah Bagot menuju musim yang menjanjikan bersama The Saciders. PSSI putuskan laga Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Alasan kapasitas stadion dan antusiasme supporter menjadi pertimbangan utama. PSSI memutuskan untuk memindahkan pertandingan kedua Timnas Indonesia di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan.
Jakarta Pusat, pada Selasa 10 September. Langkah ini diambil dengan tujuan menghadirkan lebih banyak penonton di stadion. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan alasan dibalik pemindahan venue ini. Pada pertandingan terakhir Timnas Indonesia di SUGBK melawan Filipina dalam grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, stadion dipenuhi oleh sekitar 64.000 supporter. Kami ingin memberikan ruang yang lebih besar bagi supporter dan penonton, ujar Arya Sinulinga. Dengan kapasitas GBK yang bisa mencapai 75.000, kita berharap lebih banyak orang bisa berpartisipasi. Awalnya, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur yang memiliki kapasitas 45.000 dipilih oleh PSSI untuk menjadi venue laga Timnas Indonesia versus Australia. Namun karena SUGBK akan menggelar ibadah misa pada Kamis 5 September di tengah kunjungan pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, PSSI memutuskan untuk memindahkan lokasi pertandingan. PSSI terus menjalin komunikasi dengan pihak SUGBK terkait kesiapan pelaksanaan pertandingan mengingat rumput stadion sedang dalam proses revitalisasi. Kami sangat intens berkoordinasi dengan GBK, kata Arya Sinulinga. Kami melihat peluang GBK untuk digunakan sebagai venue melawan Australia pada 10 September. PSSI juga sudah mengajukan penggunaan SUGBK ke AFC, sehingga Australia mendapatkan informasi tentang perubahan ini dari AFC. Berdasarkan pemantauan PSSI, revitalisasi rumput SUGBK diyakini bisa selesai lebih cepat dari rencana awal yang ditargetkan beres pada Oktober 2024. Kami sudah melakukan kunjungan ke GBK, mereka sedang mempercepat perbaikan rumput, kata Arya Sinulinga. Kabarnya mereka juga akan mencari rumput dari daerah Jawa untuk memperbaiki rumput GBK secepatnya. Pengumuman mengenai perubahan venue pertandingan lebih dulu dibocorkan oleh akun Instagram Timnas Australia. Pergantian venue, tulis Socero Os. Laga putaran ketiga kami untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia versus Australia 10 September 2024. Bek Timnas Indonesia Nathan Chu Aon tantang tim elit Asia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa takut? Bek tangguh Timnas Indonesia Nathan Chu Aon melemparkan tantangan besar kepada tim elit Asia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kiri Swansea City FC ini kini menjadi pilar penting di skuad Garuda. Nathan memulai debutnya untuk Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1-0. Sejak itu, Nathan selalu menjadi pilihan utama di berbagai posisi, mulai dari bek kiri, gelandang tengah, hingga bertahan. Sejauh ini, Nathan sudah mengoleksi 4 caps untuk Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini merasa sangat terhormat bisa membela Panji Merah Putih. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bermain bagi tim nasional Indonesia, ujar Nathan Chu Aon kepada FIFA. Dukungan dari penggemar dan masyarakat di Indonesia sangat luar biasa. Itu benar-benar membuat Anda bersemangat dan ingin memberikan yang terbaik untuk membuat semua orang bangga. Nathan dan Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan memulai grup C dengan 2 laga awal melawan raksasa Asia, Arab Saudi, dan Australia. Laga tandang melawan Arab Saudi akan digelar pada 5 September 2024, sedangkan pertandingan kandang melawan Australia akan berlangsung pada 10 September 2024. Selanjutnya, Timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Bahrain, Cina, dan Jepang. Menghadapi tim elit tersebut, Nathan tidak gentar. Justru, ia merasa sangat percaya diri. Kami benar-benar bersemangat menghadapi tim ini, kata Nathan Chu Aon. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik selama pramusim dan memastikan kami dalam kondisi terbaik untuk pertandingan mendatang. Tim kami penuh dengan kualitas dan saya yakin kami sama bagusnya.
Kami tidak takut pada siapapun karena ini sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami perlu menganalisis dengan cermat bagaimana tim lain bermain dan mencari peluang untuk memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan seberapa bagus kami, tambahnya dengan penuh keyakinan. Erick Thohir tanggapi isu penundaan Piala ASEAN edisi 2024. Berikut ini dampak terhadap Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan tanggapan mengenai kabar penundaan pelaksanaan Piala ASEAN edisi 2024. Berita terbaru mengungkapkan bahwa turnamen yang seharusnya dimulai pada 23 November hingga 21 Desember 2024 kini dijadwalkan ulang menjadi 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Erick Thohir mengakui bahwa hingga saat ini PSSI belum menerima pernyataan resmi terkait perubahan jadwal tersebut dari Asosiasi Sepak Bola ASEAN. Saya belum mendapatkan keputusan tertulisnya, ujar Erick Thohir kepada awak media. Jika perubahan jadwal ini benar adanya, Erick Thohir menyatakan bahwa PSSI akan berusaha untuk memahaminya. Kalau memang Piala ASEAN diundur ke Desember, itu mungkin lebih baik, kata Erick Thohir dengan optimisme. Dalam ajang Piala ASEAN edisi 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong dipastikan akan tetap memimpin tim merah putih di turnamen tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menegaskan Coach Shin Tae-yong akan tetap memimpin di Piala ASEAN edisi 2024. Namun PSSI juga merencanakan untuk mengirimkan skuad U23 di Piala ASEAN edisi 2024, sementara timnas senior akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jadwal pertandingan pertama Timnas Indonesia adalah melawan Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024, dan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Tim yang akan bertanding di Piala ASEAN adalah tim yang berlaga di SEA Games, jelas Sumarji. Sementara tim senior akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia, tambahnya.